Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh iya, mengapa kamu lebih suka wortelan? Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Ayo kita ke tempat petani wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Contohnya wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karotin yang tinggi. Dari mana sayur kita dapatkan? Siapa yang menanam sayur? Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Dan bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Di sini ada contoh Pak Gede Suwandana. Adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan jenis wortel lokal. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik agar hasil pertanian wortel tidak mengecewakan. Dalam dunia pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yaitu pemasok, petani, dan distributor. Pak Gede menjual wortelnya ke pengepul sayur yang ada di pasar Tabanan. Di pasar, kita bisa menemukan lingkungan yang memiliki keberagaman tinggi. Mengapa? Karena di pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Karena itu, diperlukan rasa toleransi dan tingkah rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keragaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbanyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku dan antar agama. Seperti contoh iklan di samping ini. Iklan bukan hanya alat untuk promosi barang atau jasa, tapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal positif atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Perhatikan 2 gambar iklan ini. Ini adalah contoh iklan yang tidak mempromosikan barang atau jasa. Mari saling menghormati dan menghargai, itulah iklan toleransi. Dan yang satu, iklan untuk persatuan. Bagaimana cara membuat iklan yang baik? Kalian harus perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kalimatnya singkat dan jelas. Tulisan menonjol, baik dari segi ukuran maupun warna. Berisi kalimat atau kata yang mengandung kesan kuat
sehingga menarik minat perhatian masyarakat. Kedua, bahasanya mudah dipahami. Ketiga, tulisan dan gambarnya menarik. Warna diyakini mempunyai dampak psikologis terhadap manusia, dipandang dari aspek panca indera dan aspek budaya. Contohnya warna merah. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar cara menentukan kalimat iklan dan kata kunci dari iklan. Sekarang, perhatikan gambar iklan di samping dan cobalah menentukan kalimat iklan dan kata kuncinya. Nah, kalau ini bukan iklan, tapi ini adalah gambar rumah adat Tanah Toraja. Apakah dalam lingkungan sekolahmu terdapat keberagaman adat istiadat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat istiadat diartikan sebagai aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Adat merupakan sebuah bentuk ide serta gagasan pemikiran yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, norma, hukum, aturan satu dengan yang lain berkaitan menjadi satu kesatuan. Istiadat diartikan sebagai kebiasaan. Jadi, adat istiadat adalah merupakan kumpulan berupa kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada, kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sebagai contoh, ini adalah adat istiadat Tanah Toraja, yakni Rambu Solo. Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Upacara Rambu Solo di Tanah Toraja merupakan upacara adat untuk penghormatan terakhir sekaligus mengantar orang tercinta yang telah meninggal dunia menuju ke alam baka. Untuk memperkaya dan pemahaman tentang adat istiadat, temukan adat istiadat di keluargamu dan bandingkanlah dengan adat istiadat temanmu. Di sini ada contoh adat dari daerah lain, yaitu yang pertama, adat Ngaben, pembakaran mayat yang ada di Pulau Bali. Dan yang di bawah adalah upacara sekaten yang ada di Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 5.